Bismillahirrahmanirrahim. Setiap amalan ada ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darut Taqwa Bapak Tarmudi, semoga selalu dalam keberkahan Allah. Segenap pengurus yang sudah berusaha memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan masjid ini selalu dalam keberkahan Allah. Amin. Para tamu yang telah hadir, Ustaz, para saleh yang telah hadir duduk bermajlis, Ustazah, para alim, tokoh masyarakat, mudah-mudahan kita yang duduk di sini saling mengingatkan untuk selalu berada di jalan Allah dan tidak keluar dari koridornya. Ketua MUI yang telah hadir, semuanya Bapak Lurah, para Ustaz tetap di masjid, imam sholat, mudah-mudahan kita bersama-sama untuk mau memperbaiki diri dan insya Allah memantaskan diri untuk menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah. Sehat Ibu? Tidur? Selama ini cuma nonton gue di TV ya nggak sih? Sekarang udah lihat aslinya dan ternyata ONG semangat ya. Oh, malu saya. Iya. Baik, Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, man amila amalan laisa alaihi fahuwa mudaratun. Ada satu kalimat, barang siapa yang melakukan amal laisa alaihi, tetapi tidak ada contoh darinya, nya ini adalah kembali kepada Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak di jalan Allah. Maka amalan yang kita inginkan adalah yang pertama ikhlas, dikerjakan untuk Allah dan karena Allah. Ngomong-ngomong, Ibu datang ke tempat ini mau ngaji nggak sih? Apa pengen cuma ngeliat gue? Itu amalnya akan berpengaruh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau niatnya karena Allah, insya Allah pulangnya barokah. Jangan coba-coba datang sini cuma pengen ngeliat sedikit gue. Yang kedua, ittiba Nabi. Syarat dari amal yang baik dan diterima Allah itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, kehidupan yang Allah titipkan ini adalah amanah. Jangan pernah berpikir kita diciptakan tanpa sebuah tanggung jawab. Kontrak kita sudah jelas.
Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Anda pikir Anda dibuat di muka bumi ini tanpa sebuah tanggung jawab? Salah. Setiap yang Allah ciptakan punya tanggung jawab. Dan sebelum kita, amanat ini diserahkan pada langit, bumi dan gunung. Tetapi mereka mengatakan fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami kembalikan amanat ini ya Rabb karena kami tak mampu. Wa hamalah insan, tetapi amanat itu diambil alih oleh manusia. Apa yang terjadi? Innahu kana zaluman jahuda. Pada prakteknya banyak manusia yang bersifat zalim dan bodoh. Maka yang harus kita pahami dengan ilmu Quran ini, kita jalankan hidup ini sesuai dengan SOP, standar operasionalnya Allah. Karena hidup ini adalah amanah. Apa langkah yang harus kita lakukan karena hidup ini adalah amanah, Ibu? Berarti kita harus punya tujuan konsep hidup yang jelas agar kita tidak salah langkah. Betul? Coba Ibu buka surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wa ba'taghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kau kejar urusan akhirat, jangan lupakan urusan dunia. Berarti dunia dan akhirat itu penting, ya gak sih? Tetapi harus punya the skala priority, prioritas yang harus diutamakan. Karena kita hamba Allah, kita punya amanat, harus tahu diri. Apa tahu dirinya? Harus memperjuangkan kepentingan akhirat di atas dominasi kepentingan dunia. Ihfadillah yahfadka. Kau jaga Allah, maka Allah menjagamu. Pertanyaannya selama ini, coba Bapak Ibu jawab, untuk urusan dunia dan akhirat, di mana dominan yang mempengaruhi kita? Dunia atau akhirat? Oh, berarti kita salah konsep dong guys. Wabataki fima ataqallahu daral akhirah. Hendaklah kau perjuangkan kepentingan akhirat lebih utama. Walaupun solusinya minat dunia. Enggak salah dunia itu. Yang salah kalau kita salah dalam mengelola. Betul? Cinta dunia boleh, menjadi budak dunia enggak? Iya gak sih? Ibu, jangan kayak tetangga saya. Dia bilang ada uang abang, tak ada uang abang, najis parah. Kadang ada juga tetangga bilang begini, Ibu, biar kata suami jelek yang penting banyak. Oh, biar kata suami hitam yang penting sering kasih. Oh, suami jarang pulang sibuk bekerja ninggalin keluarga nggak apa-apa, yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Ternyata suamimu nggak penting-penting amat. Sebab yang penting adalah ini salah ini, jelas salah ini. Karena konsepnya nggak jelas ya sih. Jamaah, ada prioritas yang harus kita lakukan. Amanat ini apa? Memprioritaskan kepentingan akhirat. Bukankah Bapak dan Ibu sudah menulis transaksi MOU pada Allah? Di Quran surah Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Berarti kita sadar dong, manajemen pengelolaan kehidupan ini harus berorientasi kepada Allah, pro kepada Allah. Waktu 24 jam yang Allah titipkan kepada kita harus dimanfaatkan untuk betul-betul zikrullah, banyak mengingat Allah. Kira-kira Bapak banyak buka handphone atau buka Quran, Pak? Astagfirullahaladzim. Salah konsep lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah, transaksi yang berikutnya yang sudah Anda dan saya tanda tangani adalah surah yang sering kita baca, ayat yang sering kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi sudah tahu konsep kehidupan tentang amalan hidup ini sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Kalau ternyata konsep hidup ini harus lebih banyak berorientasi kepada ibadah.
Sekarang pertanyaannya, yang duduk di sini, apakah sudah mampu mengikuti ibadah Rasulullah 24 jam siang dan malam? Lambung terus jawabannya. Kita akan berusaha, karena apa, konsep ilmunya sudah jelas. Kita hidup di dunia ini dengan penuh amanah. Oleh karena itu, maksimalkan waktu-waktu kita untuk membangkitkan ketaatan kepada Allah. Sebab apa? Hanya itu jalan kita. Orang dikatakan syukur, banyak syukur kepada Allah. Konsep syukur itu harus jelas. Asyukru yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawari. Syukur itu perbuatan hati, mulut dan tindakan. As-sana'u 'alal ni'am, kau lihat nikmat Allah, wa mahabbatuhu, kau berusaha mencintainya, wal amalu bi ta'atihi, dan syukur itu ditutup dengan ketaatan. Maka sudah jelas kalau ilmu kehidupan, amalan yang harus kita orientasikan adalah lebih banyak amalan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apa yang dilakukan Rasulullah dalam hari-hari untuk memiliki energi hidup ini? Bapak Ibu, Quran surah Al-Isra 79 sudah saya baca di awal. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita ini butuh energi, Pak. Kalau Bapak tidak pakai energi ini, loyo dalam menjalani hidup. Apa energi pagi yang Allah berikan kepada kita? Sholat tahajud. Pertanyaannya, apakah Bapak tidak pernah putus sholat tahajudnya? Insya Allah, Pak. 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 witir. Kebiasaan Nabi, energi beliau adalah tidak meninggalkan sholat malam. Ibu, semalam tahajud nggak? Semalam bangun ya? Kencing tidur lagi. Rumah tangga ini juga butuh energi. Hadis riwayat Abu Daud 1450, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atuhu fasalla. Laki-laki yang baik tahajud, membangunkan istrinya untuk juga tahajud. Fa in abad, kalau dia tidak mau, diambilkan air, dipercikan wajahnya. Sebaliknya, rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang istri qomat minal laili, yang bangun tengah malam fasalla, ia salat, wa aiqadat zaujaha, membangunkan suaminya untuk sholat. Pertanyaannya, dalam seminggu ibu tahajud suami istri berjamaah berapa kali? Oh, nggak pernah. Siada loh. Padahal tahajud suami istri itu disunahkan, Bapak. Tahajud suami istri itu membangkitkan cinta dan perasaan bahagia. Itu yang saya tanyakan. Bapak bertahajud suami istri berjamaah dalam sebulan berapa kali? Padahal ini penting dalam konsep membangun cinta dan rumah tangga. Tetapi banyak orang yang tidak sadar. Energi pagi berdasarkan ilmu dan amalan Rasulullah adalah membangun tahajud yang indah. Afdhal salati ba'da fardhu salatul lail. Salat yang utama setelah 5 waktu adalah tahajud. Rugi banget tidak bangun tahajud. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kullu lail hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah itu turun ke langit dunia, Ibu, dan Allah dekat kepada hamba di sepertiga malam terakhir. Falyakul, dan Allah memberikan garansi, mayyad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang berdoa, doanya pasti dikabulkan. Jadi kalau demikian, sholat tahajud itu it's the solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah kita. Dan Allah tahu kita kerap berdampingan dengan masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Yang penting kalau punya masalah, jangan datang ke Pegadaian. Walaupun Pegadaian berkata apa, Bu? Mengatasi masalah tanpa masalah. Masalah makin banyak. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya, amalan ilmu dari Nabi, segarkan hari dengan tahajud. Jangan pernah tinggalkan tahajud. Walaupun ini sunnah, duduknya nomor 2 setelah wajib. Siapa yang istiqomah tahajudnya, insya Allah power hidupnya akan luar biasa. Setelah itu kebiasaan Rasulullah adalah
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil alamin. Senantiasa menjadikan Quran sebagai syifa dan rahmat untuk semesta alam dan kehidupan kita. Ibu repot ya bagian kopi, heran gue. Ibu baca Quran sehari berapa juz? Berapa juz? 5 juz? Juz apa? Kok juz mangga? Kira-kira Bapak ini kalau baca Quran satu hari berapa juz, Pak? Setengah air udah ngantuk, Ustaz. Maaf ya, kalau ada orang jarang baca Quran, kadang ada orang yang tidak suka baca Quran, Anda perlu hati-hati. Orang yang sedikit baca Quran perlu hati-hati. Itu bukan karena malas, saudara-saudara. Orang yang jarang baca Quran dan sedikit baca Quran, itu tandanya Allah yang tidak ingin ngobrol dan bicara dengan Anda. Demi Allah. Berarti orang yang jarang baca Quran, saat itu juga dia harus sadar. Kenapa dia malas baca Quran? Karena Allah yang tidak ingin berbicara dengan dia. Wow. Itu kenapa konsep energi setelah tahajud itu Quran. Ba'da tahajud baca Quran, Masya Allah. Sampai nunggu datangnya adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Setelah dengar adzan subuh, apa yang kita lakukan? Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qabliyah subuh. Sudah masuk syurga. Ibu, qabliyah subuh itu membuka rezeki lebih baik daripada dunia dan isi. Setelah itu mengerjakan sholat subuh berjamaah. Maaf, ilmu dari Nabi, hadis riwayat Bukhari 657, Muslim 437, laisa sholat athqala 'ala al-munafiqin min sholatil fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihi ma la ta'uma wal habwa. Tidak ada sholat yang memberatkan bagi orang munafik kecuali sholat subuh dan isya berjamaah. Laki-laki yang tidak berjamaah saat subuh dan isya di masjid atau di musola yang tidak berjamaah disebut laki-laki munafik tulen 24 karat. Maaf ya, tampang-tampang yang meninggalkan isya dan subuh berjamaah. Maaf ya, tampang-tampang yang berani meninggalkan isya dan subuh berjamaah. Ini sudah jelas hadisnya, tidak main-main. Munafik tulen di hadapan Allah dan Rasul. Ibu, katakan kepada laki-laki, laki-laki itu beda dengan perempuan. Waqarna fi buyutikun. Kalau wanita memang sholatnya di rumah, laki-laki di masjid. Kalau punya suami sholat di rumah, perlu dipertanyakan jenis kelamin. Ibu, kalau masih dikasih advice, nasihat belum sadar juga, terpaksa lakukan action yang kedua, berbagi mungkin. Karena memang laki-laki tak pantas. Ini masjid dibuat sedemikian besar agar jamaah sadar untuk memakmurkannya, betul? Bukan cuma attention untuk mengindahkannya, memberikan fasilitas. Buat apa bangun masjid yang indah? Hanya buat selfie semata dan vacation atau liburan. Masjid Ajaban di Bandung bukan ramai jamaah yang sholat, jamaah yang jarang-jarang. Sampai di masjid foto selfie, cekrek. Habis selfie pulang, apakah itu peranan masjid? Nggak begitu. Tapi di Sibolga juga lebih parah lagi. Seorang takmir membunuh jamaah yang sekedar tidur di dalam masjid. Sekarang menurut keilmuan, siapa yang tidak membolehkan jamaah tidur di dalam masjid? Aturan mana yang melarang jamaah tidur di masjid? Hanya gara-gara tidur di masjid minta izin, capek musafir, ditendang, dikeroyok sama 5 orang, dipukul dengan buah kelapa kepalanya hingga tewas di tempat. Sejak kapan umat tidak boleh tidur di dalam masjid? Kadang yang satu berlebihan, yang satu tak paham ilmu. Itu kenapa pendekatan ilmu sangat menentukan amal. Kalau orang yang tidak paham ilmu ya begini, orang mau tiduran habis sholat tiduran sebentar karena perjalanannya jauh.
Dia izin menginap di masjid, nggak boleh. Masjid bukan tempat tidur. Karena bersilat lidah, langsung dihantam, dikeroyok 5 orang. Itu takdir yang melakukan dan dipukul dengan buah kelapa kepalanya hingga tewas di tempat. Usia mahasiswa 21 tahun. Pertanyaannya, begitulah pengelolaan manajemen masjid? Jangan kaku dong Pak. Orang mau tidur di masjid nggak apa-apa, kan tidak bermaksiat. Mungkin dia capek, justru biarkan mereka punya ghirah ke masjid. Makanya semua sentralnya di masjid, karena masjid bukan cuma sebagai tempat ibadah, tempat semua aktivitas kebaikan umat bisa dilakukan di masjid. Ibu, ini adalah peranan ilmu untuk memberkahi amal agar kita tahu. Ada seorang imam juga galaknya luar biasa. Celananya apa itu? Isbal. Hanya karena perbedaan yang sedikit, lalu kita mencuci mandi. Lalu bagaimana ketika Anda melihat kisah seorang Badui yang kencing di dalam masjid? Di zaman Rasulullah, ketika ada seorang yang kencing di dalam masjid, hampir Umar mengeluarkan pedang dari sabuknya. Tapi Nabi menasihatinya dengan kelembutan hingga orang itu masuk Islam. Marilah kita tekankan ilmu dalam amal sehingga kita tahu bagaimana sikap menghadapi kehidupan. Jemaah, salat subuh ayo agungkan. Pak DKM, apakah salat subuh di sini tiap hari banyaknya seperti salat Jumat? Berarti lantai 2 yang menghuni jin dan jun. Jumat sekali aja Ustaz yang ramai, hari-hari biasa sepi. Waduh PR ini. Kenapa masjidnya begitu mega dan gagah ini sepi? Kenapa? Terjadi apa dengan umat ini? Satu, tidak sadar kalau ternyata memakmurkan masjid adalah perjuangan mengangkat harga derajat Islam dan agama. Kebanyakan orang-orang sholat di rumahnya sendiri-sendiri, padahal ini tugas kita untuk meramaikan masjid. Habis subuh jangan tidur. Sebab Nabi berkata, man salat subha fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada, dia duduk di tempat duduknya, fadzkurullah, berzikir pagi hatta tatu asyam, sampai matahari terbit, tsumma shalla rak'ataini, menutup dengan 2 rakaat isyraf di waktu syuruk, kanat ka'ajri hajjat wa umroh, maka pahalanya setara dengan pahala umroh. Ini menandakan habis subuh jangan pulang. Habis subuh jangan tidur. Karena secara keilmuan Nabi menyarankan untuk duduk di masjid sampai syuruk karena akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang baru. Setelah itu kerjakan salat duha. 2 rakaat duha kata Nabi adalah sedekah untuk 360 sendi dalam tubuh kita. Itu kenapa orang yang rajin sholat duha tulangnya tidak akan mudah sakit. Bapak ibu yang sudah mulai mengalami gejala-gejala sakit tulang dan mulai bergetar jalannya pelan-pelan, itu tandanya duhanya nggak beres. Kalau duhanya bagus, insya Allah 4 rakaat duha secara keilmuan Nabi berkata akan membuka pintu rezeki secukupnya. Biasakan sholat duha. Yang berikutnya adalah 4 rakaat sebelum duhur. Futihat abwabus sama, pintu langit akan terbuka dan doa-doa kita akan dikabulkan. 4 rakaat setelah duhur membuat kita terhindar dari api neraka. Ada jam-jam tidur siang tuh setelah duhur, manfaatkan dengan baik. Ini sudah dicuri sama Jepang Pak. Waktu terbaik jam-jam tidur siang adalah setelah duhur. Di Jepang jam 12 karyawannya wajib tidur 1 hingga 2 jam dengan membawa bantal dari rumahnya. Karena itu mencuri Islam. Islam itu dipakai hampir konsepnya di seluruh dunia. Di Jepang Pak, kebersihan orang Jepang itu lebih baik daripada muslim di dunia. Coba bayangkan, mereka padahal tidak punya konsep toharo dan kebersihan. Tetapi selokan di Jepang itu seperti akuarium. Selokannya yang menghuni adalah ikan koi. Sekarang kita coba lihat selokan di Krukut. Halo, selokan di Krukut ikan apa Bu?
sampai sapu. Bapak bayangkan sekelas Jepang yang menganut konsep Islam barokah, padahal mereka tidak menyembah Allah. Harusnya kita yang punya konsep ilmu yang baik dari Rasulullah diamalkan dengan baik, lebih barokah. Tapi survei membuktikan slogan Krukut jauh beda dengan slogan di Jepang. Ibu, kenapa seperti itu ya Bu? Fenomenanya amalannya sudah jelas, ilmunya sudah jelas, kadang amalnya tidak sesuai. Kita lihat perempuan-perempuan berjilbab, tapi banyak yang ngomongin orang. Iya gak sih? Jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya amalan-amalan sudah banyak yang tidak sesuai dengan keilmuan yang datangnya dari Allah dan Rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada ghairul muakkad 4 rakaat sebelum asyar. Walaupun itu ghairul muakkad, tapi penting banget sebab Rasulullah mendoakan agar orang itu selalu dicintai Allah, orang yang menjalankan 4 rakaat sebelum asyar. Habis asyar kita kerjakan zikir sore. Rutinkan ya Bapak Ibu. Keilmuan dari Nabi amalannya zikir pagi dan zikir sore. Itu fadilahnya luar biasa untuk rezeki, kesehatan, dan dijauhkan dari masalah-masalah dan musibah. Setelah itu maghrib, sholat maghrib berjamaah 2 rakaat setelah maghrib. Antara maghrib dengan isya isi dengan ta'lim atau baca Quran. Setelah isya 2 rakaat setelah isya. Setelah isya usahakan tidak ada kegiatan karena Nabi melarang agenda kegiatan setelah isya kalau tidak terlalu penting. Bu tidur aja, gak usah ngapa-ngapain, kita tidur untuk ritme kembali bangun tahajud. Inilah siklus situasi ibadah yang Rasulullah lakukan. Setiap Senin dan Kamis puasa sunnah, turadul amal yaumal isnin wal khamis, karena amal itu naik pada hari Senin dan Kamis. Kira-kira Bapak rajin nggak Senin Kamisnya Pak? Halo, Bapak kemarin ini kan cinta Pak. Ini bagus sekali dikerjakan, tapi faktanya banyak yang jarang puasa Senin dan Kamis. Padahal kalau kita mengikuti sifat dari ibadah Rasulullah, beliau tidak lagi puasa Senin dan Kamis. Jemaah yang dimuliakan Allah, sedekah kita doakan, amalan-amalan sedekah kita siapkan. Yang berikutnya adalah menjaga akhlak. Karena secara keilmuan, setiap ibadah yang kita kerjakan akan menghasilkan akhlak yang baik. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Secara ibadah, setiap sholat itu akan mencegah fahisya, kemungkaran dan keburukan. Maka setiap ibadah kalau masih menghasilkan akhlak yang buruk, mohon maaf, itu tandanya ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Biar kata secara zahir tampak kita seorang yang kelihatan alim, tetapi kenyataannya kalau masih melakukan kegiatan fahisya, kegiatan buruk, mungkar, maka demi Allah ibadah kita tidak akan tampak kebaikannya. Karena apa? Kelihatan tidak diterima dari akhlak. Ibu bapak, mohon maaf, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Halo, bapak, ternyata bapak lebih parah daripada perempuannya. Heran, katanya sholat sok di paling depan, bacaan zikirnya mantap, tapi masih ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan orang sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai fakta namanya fitnah. Ada orang gendut naik skuter, naik sepeda listrik, terus dia bilang, gemuk amat ya, itu ghibah. Emang gemuk. Kalau nggak gemuk namanya dibilang fitnah kurus. Anda bilang gemuk itu ghibah. Ada orang pendek, ada orang pendek amat itu ghibah. Ya emang pendek. Halo. Mungkin konteksnya ini sederhana, tapi ingat itu ghibah. Belum tentu orang yang kita omongin itu sebenarnya nggak sih. Ada orang hitam, butut mana? Butut yang mana? Yang hitam gitu lah, itu ghibah itu. Gak pernah
menjelaskan dengan bahannya warna kulit, ya nggak sih? Bu Tuti yang mana? Istrinya Pak Joko. Pak Joko yang mana? Pak Joko yang dari Surabaya. Oh yang itu 3 blok dari Aceh. Oh iya aku paham. Nggak perlu bilang begitu. Bu Tuti yang mana? Ih, nggak tahu Bu Tuti. Yang mana sih? Yang jelek itu loh. Halo, Masya Allah. Mari kita berkata yang baik sesuai dengan ajaran apa yang Rasulullah berikan. Sebab percuma deh rasanya keilmuan yang kita miliki, ibadah yang kita miliki, tetapi tidak menghasilkan akhlak. Innama bu'itsu liutammima shalihat akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan semua ibadah yang kita kerjakan akan menghasilkan kebaikan yang paripurna. Maka seseorang yang punya ilmunya sesuai dengan tuntunan yang dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia beramal dan amalnya menyesuaikan dengan ilmunya, bersumber dari Quran dan hadis yang tepat, dan dia ikhlas menjalankannya karena Allah, insya Allah akan menjadikan kita pribadi yang bukan cantik secara dohir, cantik secara fisik, tetapi betul-betul memiliki hati yang bersih dari membenci, menggibah, menipu, menyakiti. La tahasadu, wa la tanajjasu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yaba' ba'dukum 'ala baiti ba' wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Jangan mendengki, jangan menipu, jangan membenci, jangan membelakangi, jangan menawar atau membeli barang yang sudah ditawar oleh saudaramu. Jadilah keluarga karena Allah. Al-Muslim akhul Muslim. Serta Muslim ini bersaudara. La yadlimu, jangan saling tertabi. Ada banyak orang yang cantik ibadahnya, tapi mohon maaf akhlaknya kurang bagus. Ini pertanda perlu koreksi. Kenapa ya? Masih suka miring kalau ngomongin orang. Padahal ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Dan saja tak boleh, apalagi su'ud. Kalau ada orang tidak sesuai dengan ekspektasi Anda maafkan aja, Pak. Kalau ada orang yang mungkin targetnya kok gitu sih, kita doakan aja. Bahkan ahli pezina pun jangan dihina ya Bu ya. Tolong, karena hidayah Allah bisa diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka keilmuan, amal yang tuntunannya mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, insya Allah akan menjadikan kita manusia yang pandai introspeksi diri, pandai menilai diri, dan tidak pandai menilai orang lain. Pandai introspeksi diri daripada mengintrospeksi orang lain. Pandai melihat dosa diri, tidak melihat dosa orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena panitia ngasih waktu saya sampai jam 6. Awas jangan lewatkan. Sebentar lagi sudah jam 6, dan kita akan tutup dengan satu kegiatan agenda sosial yang bagus. Mohon maaf, safari dakwah ini gratis ya, tidak membayar ustadznya sepeser pun. Jadi insya Allah kegiatan safari-safari yang kita lakukan ke seluruh Indonesia itu nyaris tidak membebankan. Kemudian kami menawarkan satu program namanya Wakaf Al-Quran. Inna mimma yalhiqun min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Nabi berkata, inilah sedekah terbaik yang diajarkan Rasul, jariyah terbaik, mushafun warafah. Orang-orang yang mewariskan Al-Quran atau orang-orang yang berwakaf Al-Quran. Bapak Ibu, ini Quran bentuk seperti ini berwarna kuning ini adalah Quran wakaf. Tugas saya adalah ingin berbuat semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan, mengganti semua Al-Quran yang tidak layak di setiap masjid, mensupport semua Al-Quran di pesantren yang ada di Indonesia, memberikan Quran gratis kepada setiap majelis-majelis yang membutuhkan. Jadi kami keliling di Indonesia melihat masjid, kalau ada Al-Quran yang tidak layak kita langsung ganti. Setiap pesantren yang butuh ribuan Quran langsung kita beri. Bagaimana pengelolaannya? Kita buka melalui wakaf Quran. Jadi insya Allah yang ingin ikut satu Al-Quran ini wakafnya 100.000. Jadi insya Allah yang ingin ikut semuanya akan dicatat oleh tim kami pagi ini.
berapa pengumpulan Quran dari Masjid Darut Taqwa ini, insya Allah secara transparansi akan kami laporkan, dan jumlah Qurannya pun akan kami sebutkan. Insya Allah Quran yang kita kumpulkan akan disumbangkan kembali ke masjid, pesantren, dan semua yang dibutuhkan di seluruh Indonesia. Oh iya, kemarin kami kirim ke Timika, Pak. Timika itu daerah salah satu di Papua, lumayan maju, tapi masih banyak mu'alaf yang belum terbina dengan baik. Kami kirim 20.000 eksemplar melalui Armada. Saya melihat pembinaan mu'alaf masih belum termaksimalkan di Timika. Sehingga saat itu ketika Idul Adha, Pak, ada mu'alaf yang ke masjid itu bawa babi, Bapak Ibu. Dia bilang ini untuk kurban katanya. Kok begitu? Sebab kemarin saya dikasih tahu kurbannya berkaki 4. Ya nggak babi juga kali ya. Tapi memang kita nggak bisa marah. Memang kondisi mu'alaf di Indonesia itu banyak yang masuk Islam tetapi belum maksimal untuk dibina. Setelah Islam udah ditinggalkan kita aja. Padahal itu tugas kita. Makanya salah satu kita kerjasama dengan daerah-daerah terpencil dalam pembinaan keislaman. Salah satunya kemarin di Timika, jauh-jauh di pelosok banyak saudara-saudara kita yang belum tercover dengan baik. Bapak Ibu, insya Allah kami akan umumkan jumlah wakafnya, yang cocok angkat tangan, yang tidak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan, kalau nggak cocok jangan pulang sebelum cocok ya, insya Allah. Baik, kami buka dengan wakaf tertinggi senilai 30 Al-Quran dikali 100.000, maka wakaf tertinggi senilai 3 juta. Di bawahnya lagi 20 Al-Quran dikali 100.000, maka nilainya adalah 2 juta. Di bawahnya lagi 10 Al-Quran dikali 100.000, maka nilainya adalah 1 juta. Di bawahnya lagi 5 Al-Quran kali 100.000, maka nilai wakafnya adalah 500.000. Paling kecil Bapak Ibu 2 Al-Quran dikali 100.000, 200.000. Insya Allah kami siapkan nomor rekening atas nama yayasan dan sudah cinta berbagi. Nanti boleh ditransfer Bapak Ibu yang ingin membantu kami dalam gerakan wakaf Quran Indonesia ini. Dan insya Allah yang ingin berwakaf akan dicatat oleh tim kami. Ada Mas Budi, ada Mas Rengki, ada Mas Irfan. Silakan dicatat sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Berdasarkan kemauan dan kemampuan, nanti kita tulis yang sudah ditulis dan dicatat. Kita akan tawassul bil amal, berdoa dengan sedekahnya. Semoga sedekah Qurannya ini insya Allah menjadi kebaikan dan keberkahan. Kemarin ada kejadian, Masya Allah, ada seorang wanita ibu 8 tahun tidak hamil, 2 kali gagal bayi tabung. Dia ikut wakaf Quran sejumlah 50, waktu itu 5 juta. Kemudian dia ingin tolong, saya ingin berdoa agar cepat hamil. Kita doakan itu dengan sedekahnya. Inna ma'amru idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Setelah wakaf kita doakan. Seminggu kemudian dia WA, Ustaz, saya sudah positif hamil. Masya Allah. Yuk, yang bersedekah boleh kita berdoa, bertawassul bil amal dengan sedekah kita. Mudah-mudahan sedekah ini insya Allah menjadi kebaikan dan doa yang dikabulkan. Bapak Ibu nanti yang sudah mencatat boleh maju ke depan untuk menemui saya. Kita akan berdoa satu persatu. Kenapa tidak bisa berdoa semuanya atau bareng-bareng? Karena hajat orang itu berbeda. Ya, insya Allah. Baik, silakan tim untuk menawari jamaah. Kira-kira mau wakaf ada berapa? Insya Allah kita salurkan kepada yang berhak menerima. Sambil menunggu pencatatan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi Bapak yang ingin melanjutkan syuruk, silakan israf, silakan sholat boleh. Setelah sholat nanti boleh mendatangi tim kami yang ingin berwakaf.
Kita lanjutkan dengan tawasul bil amal, kita berdoa dan zikir. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, kopinya sudah dikeluarkan Bapak Ibu. Akhir dakwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Saya enggak kopi Pak. Katanya kopi itu cukup tua Pak. Ya. Saya kebetulan air putih aja. Baik, silakan tim. Wa aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Jagalah salat 5 waktu dengan baik. Perhatikan salat subuh dengan sempurna. Sebab salat subuh langsung Allah dan malaikat yang menyaksikannya. Pada sebagian malam berdirilah untuk menjalankan salat tahajud sebagai ibadah tambahan kepada Tuhan. Maka siapa yang istiqomah dengan salat malamnya, Allah letakkan dia di posisi duduk di tempat mulia di sisi Tuhannya, maqamah mahmuda. Dan berdoalah dengan doa yang diajarkan. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Allah, masukkan aku dengan masuk yang baik. Wa akhrijni, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Kebenaran telah Allah turunkan, kebatilan telah Allah lenyapkan. Al-Quran adalah kebenaran yang akan membimbing manusia menuju cahaya kehidupan. Dan Al-Quran diturunkan sebagai syifa, obat yang menyembuhkan bagi manusia, dan rahmat untuk menggapai kebahagiaan. Namun Quran juga akan menimbulkan kerugian bagi hamba Allah yang sengaja meninggalkannya. Quran surah Al-Isra surat 17 ayat 78, 79, 80, 81 dan 82. Riza Muhammad berdoa semoga yang hadir di majelis yang mubarak ini insyaallah hamba-hamba yang selalu dalam naungan cahaya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah,
Allah berjanji untuk mengirimkan malaikat dalam kehidupannya, mendoakannya, fala takhafu wala tahzanu. Tidak ada kekhawatiran, tidak pernah takut dalam menjalani hidup ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebab orang yang istiqomah jaminannya adalah surga. Nahnu awliya'ukum. Allah berikrar, kami yang akan menjadi aulia, melindungnya, menjaminnya hingga tak perlu takut. Sebab orang yang istiqomah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan tabiat orang yang istiqomah, idfa' billati hiya ahsan, selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Orang yang istiqomah jiwanya terbuka, lapang, wal ya'fu wal yasfahu. Dan orang yang istiqomah senantiasa Allah menjadi pelindungnya dan kekuatannya. Dan saya berdoa semoga yang hadir di masjid yang kita cintai ini, di majelis yang sungguh yang mubarak ini, insya Allah hamba-hamba yang diistiqomahkan oleh Allah. Hingga sampai saat ini hanyalah nilai-nilai ketaatan dan kebaikan yang bersemayam di jiwa kita. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Fussilat surat 41 ayat 30 sampai dengan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu alladhi khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkan bekal untuk kehidupan berikutnya. Ingat, dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ingat, kau datang tidak membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Dan ingat, kau hadir ke muka bumi ini sendiri, pulang pun akan kembali dengan membawa diri. Dan saya berdoa semoga yang hadir di majelis ini husnul khatimah, mempersiapkan waktunya dengan cukup, sebab dunia bukan tujuan, tapi dunia adalah fase, salah satu jalan yang kita lewati untuk mencapai tujuan. Sudah cukup keterangan Quran kalau kehidupan ini akan kita lewati. Allah menciptakan proses manusia mulai dari ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Tahukah kalian apa itu ruh?
Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pengetahuan ruh sangat diminimalkan oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Namun kita paham, ruh telah mengalami transaksi yang kuat di hadapan Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza dhalim. Inna kunna an hadza, ingin disaksikan oleh Allah agar ia tidak zalim, agar ia tidak lupa kalau ternyata dari alam ruh kita sudah ditransaksi untuk taat kepada Allah. Dari alam ruh manusia mengalami proses penciptaan yang kedua. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia itu berasal dari saripati tanah, makan dari makanan yang bersumber dari tanah, minum dari air yang ditanam di tanah. Itu lambat cepat atau lambat akan kembali ke dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah membuat nutfah, sperma yang disimpan di rahim yang kuat. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah, dari nutfah menjadi 'alaqah, segumpal darah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, hingga dibentuk tulang dan daging sempurna menjadi kita. Dan proses itu terjadi di alam rahim. Setelah itu manusia mengalami perjalanan yang ketiga, lahir di muka dunia. Ternyata tugas kita di muka dunia adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan lupa ya, tugasnya itu memperbanyak amal yang cukup. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, fase perjalanan sementara yang membutuhkan bekal, modal agar kita bisa melangkah ke alam yang keempat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Al-Ankabut ayat 57. Setiap orang akan mati dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ibu tidur. Semua yang ibu miliki ini titipan, betul? Karena dunia itu fana, apa yang ada di genggaman akan dikembalikan. Itu kenapa Umar bin Khattab berkata, jangan sekali-kali meletakkan dunia di hatimu, tapi letakkan dunia di tanganmu. Sebab ketika lepas dari tanganmu, kau cuma tinggal membuka genggaman tanganmu. Tetapi kalau kau simpan di hatimu, susah mencabutnya dan akan membuat dirimu sakit hati. Sekali sakit-sakitnya di mana? Ibu, bukankah dunia ini titipan? Semua yang Anda miliki titipan. Suami Anda juga titipan. Kalau tidak diambil Tuhan diambil. Sudah sadar Anda. Ternyata dunia ini yang kita miliki titipan. Maaf ya Pak, siap-siap Anda kehilangan yang Anda miliki. Demi Allah, siap-siap apa yang ada di sekitar kita akan meninggalkan atau jangan-jangan ditinggalkan. Karena dunia ini fana, tidak pernah ada dalam genggaman kita. Yang dibutuhkan adalah amal dan kebaikan, sebab kita akan menuju gerbang kematian. Dari gerbang kematian, manusia diproses memasuki yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dibangkitkan kembali. Setelah itu masuk menuju yaumul mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Ibu, padang mahsyar di mana? Krukut, dekat amat. Rasulullah bersabda, Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar, wa Ardul Mansyar. Palestina adalah tanah pengumpulan. Kita akan dikumpulkan di Palestina.
Padang mahsyar adalah Palestina. Sampai di mahsyar tidak cukup, karena manusia masuk ke alam berikutnya, yaumul hisab, ditimbang, dinilai perjalananmu, umurmu, kebaikanmu, keburukanmu, semua akan diukur oleh Allah. Ternyata tugas kita di dunia tidak pernah lepas dari amanat dan tanggung jawab. Setelah selesai yaumul hisab, manusia digiring untuk masuk ke yaumul syirah, melewati jembatan yang kanan kirinya ada neraka jahanam, dan tibalah di tujuan terakhir, yaumul jaza, the final destination, surga atau neraka. 9 episode kehidupan. 2 sudah Anda lewatkan, 1 sudah Anda nikmati, dan sebentar lagi 6 langkah akan Anda jalan. Saya berdoa semoga modalnya cukup, energinya cukup untuk kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Quran Surah Al-Hasyr surat 59 ayat 18 sampai ayat 20. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatayn ya rabbal alamin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni ladzata ma'syiyatik warzuqni ladzata ta'atik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyib wa amalan mutakabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, a'udzu bika minal ajzi wal kasal, a'udzu bika minal jubni wal bukhl, a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang dalam kajian subuh di masjid yang kita cintai, Darut Taqwa, kombinasi dengan suling dan kerjasama dengan yayasan dan sudah cinta berbagi.
Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan insya Allah diridhoi. Jemaah yang dimuliakan Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Siapa yang membuka kebaikan, maka Allah akan menghiasi kebaikan dalam hidup. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidaklah kebaikan melainkan Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Saya berdoa semoga yang hadir adalah orang-orang yang bertakwa dan insya Allah gemar dengan berbuat baik dalam kehidupan ini. Jemaah rahimakumullah, sebelum kita awali kajian subuh kita, mari kita lanjutkan segala berdoa dengan infak subuh atau sedekah subuh. Insya Allah semoga dibuka dengan sedekah dan kebaikan sifatnya al-muta'addi akan membawa banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga sedekah subuh ini melancarkan rezeki yang telah hadir. Semoga sedekah subuh ini insya Allah mengabulkan hajat-hajat yang kita inginkan. Bisa Muhammad mengajak jamaah, yuk kita sedekah subuh dulu. Ibu sedekah yuk. Besok-besok kalau sedekah lihat warnanya yang bagus ya. Karena ibu kalau buka dompet mesti pilih-pilih warna aja ya sih. Mudah-mudahan sedekah di jalan Allah itu barokah. Mari kita iringi dengan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa qali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini. Tala al-badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'an lillahi salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqini al-zalimin
wa ala alihi wa sahbihi. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, al-ilm imam al-amal wal amal di belakang. Wadhani, ilmu di depan amal, wal amal wadhani. Ilmu selalu berada di depan dalam berbuat dan amal mengikuti. Dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid. Barang siapa yang diridhoi Allah dengan kebaikan, Allah tanamkan faqih, kefakihan, kemampuan dalam ilmu yang cukup, hingga dengan ilmu kita terkategori dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nusuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.